Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman, channel yang mengedukasi tentang bagaimana teknik mediasi dan negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan teman kita, Bapak Rohimin di Kebumen, Jawa Tengah. Ceritanya, beliau pada sekitar tahun 2013, sertifikatnya berupa tanah ladang itu dipinjam oleh keponakannya untuk jaminan utang di sebuah BPR. Perjalanan waktu pinjamannya di top up sehingga terakhir pinjamannya mencapai sekitar 100 juta rupiah. Nah, di penghujung tahun 2017 pinjamannya kemudian macet dan masih juga terdampak COVID, akhirnya berlarut-larut bertahun-tahun menunggak. Oleh bank kemudian dicarikan solusi, sehingga Pak Rohimin yang semula hanya sebagai penjamin atas kredit keponakannya, sekarang menjadi debiturnya. Jadi direalisasi kredit baru atas nama Pak Rohimin untuk melunasi kredit macet keponakannya. Singkat cerita, sekarang pinjamannya sudah atas nama Pak Rohimin dan keponakannya sudah lunas karena dilunasi dari pencairan kreditnya Pak Rohimin. 1 tahun berjalan, pinjaman lancar karena dibayar oleh uang Pak Rohimin sendiri. Nah, belakangan Pak Rohimin merasa itu bukan tanggung jawabnya, sehingga dikembalikanlah angsuran itu kepada keponakannya, karena itu sebenarnya pinjamannya hanya untuk melunasi pinjaman keponakannya, sehingga oleh Pak Rohimin dimintalah keponakannya ini untuk melanjutkan angsurannya sampai selesai. Dia merasa sudah cukup membantu 1 tahun belakangan begitu. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan Pak Rohimin, pinjaman itu tidak diangsur, sehingga akhirnya menunggak lagi dan baru diketahui setelah tunggakan berjalan menunggak sekitar 6 bulan. Pak Rohimin akhirnya didatangi oleh petugas bank. Pertama diberitahukan bahwa pinjaman atas nama Pak Rohimin yang selama ini diangsur oleh ponakannya itu sekarang sudah menunggak dan Pak Rohimin diminta untuk membayar tunggakannya. Nah, karena saat ini Pak Rohimin belum ada uang, menyampaikan bahwa nanti akan dijualkan aset. Nah, ternyata pihak bank tidak cukup sabar untuk menunggu penjualan aset tersebut, sehingga akhirnya di sisa pinjaman sekitar 80 juta itu Pak Rohimin digugat ke pengadilan dengan gugatan sederhana. Nah, dari sini beliau berkonsultasi kepada kami. Tentu pertama kali karena beliau mengkhawatirkan jaminannya yang nilainya cukup signifikan, sekitar 600 juta untuk mengcover pinjaman hanya sekitar 80 juta saja, dan lokasinya strategis, marketable, berupa tanah ladang, dia sangat mengkhawatirkan gitu. Nah, oleh kami, kita sarankan supaya beliau datang ke kantor agraria dulu untuk memastikan apakah sertifikat yang digunakan sebagai akunan dilakukan pengikatan atau pembebanan hak tanggungan. Nah, dari kantor agraria diperoleh informasi bahwa ternyata sertifikat beliau dibebani hak tanggungan untuk pinjaman atas nama keponakannya terdahulu. Nah, dari kantor agraria juga didapatkan ternyata pembebanan hak tanggungan tersebut hanya untuk pengikatan pinjaman pertama saat keponakannya pinjam. Tidak dilakukan pengikatan kedua atas kredit barunya yang sudah menjadi atas nama Pak Rohimin. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita bisa simpulkan bahwa pengikatan jaminan yang dilakukan terhadap sertifikat Pak Rohimin tersebut itu sudah kadaluarsa, karena pengikatan hak tanggungan itu untuk mengikat atas kredit keponakannya. Sebut saja namanya Mas Wahyudi gitu ya, untuk
pinjaman atas nama Bapak Wahyudi. Nah, diperoleh kepastian dari kantor agraria terhadap pinjaman Pak Rohimin yang direalisasi untuk melunasi pinjaman Wahyudi ternyata tidak dibebani hak tanggungan. Nah, ini apakah sebuah kesengajaan ataukah kelalaian? Kita tidak tahu. Bisa jadi mungkin pihak bank menganggap tidak perlu dibebani hak tanggungan karena pinjamannya sudah cukup kecil dan menganggap bahwa Pak Rohimin itu mudah ditekan, mudah ditakut-takuti. Nah, dari situ kita bisa jelaskan kepada Pak Rohimin, dan ini buat pembelajaran kita bersama Bapak Ibu. Jadi terhadap hak untuk melelang sebuah jaminan barang-barang tidak bergerak. Barang-barang tidak bergerak itu bisa sepeda motor, bisa mobil, barang-barang tidak bergerak itu bisa tanah, bisa rumah, bisa ruko, bisa kapal, ya kapal bisa yang bobot matinya di atas 10.000 metrik ton, itu termasuk kategori barang-barang tidak bergerak. Walaupun itu benda bergerak ya, bisa bergerak, tapi dengan kategori yang besar itu dikategorikan sebagai barang tidak bergerak. Nah, terhadap barang tidak bergerak, pengikatan jaminannya namanya hak tanggungan. Ya, kalau dulu namanya hipotek dulu, sekarang sudah ganti namanya hak tanggungan. Jadi terhadap hak bank untuk melelang terhadap barang-barang tidak bergerak itu bukan terletak pada ada jaminannya atau tidak, tapi terletak pada ada pengikatannya atau tidak. Jadi seperti pertanyaan kawan kita yang terdahulu. Beliau menceritakan, ini saya jeda sebentar ya untuk menceritakan karena ada benang merahnya. Teman kita itu punya pinjaman di sebuah bank pemerintah, pinjamannya sekitar 90 juta. Dia menyerahkan sertifikat. Kemudian pinjamannya sudah macet lebih dari 11 bulan dan katanya akan diajukan lelang. Seperti itu. Nah, dia memastikan pinjamannya adalah pinjaman KUR. Nah, dia bertanya kepada kami, Pak, setahu saya katanya kalau KUR tidak bisa dilelang, apakah betul gitu ya? Jadi pertanyaan itu perlu kita koreksi bahwa bukan masalah KUR-nya, ya, bukan masalah KUR-nya, tapi bukan juga apakah ada jaminannya atau tidak terhadap kredit fasilitas KUR. Karena fasilitas kredit KUR itu adalah fasilitas kredit program pemerintah, ya. Jadi bank itu hanya sebagai pelaksana saja, penyalur kreditnya. Sebenarnya kredit itu program pemerintah. Nah, undang-undangnya kredit KUR itu sampai dengan 100 juta tidak ada atau tidak boleh ada jaminannya. Undang-undangnya seperti itu, sehingga Bapak teman kita ini yang kreditnya 90 juta harusnya kategorinya tidak perlu pakai jaminan. Tapi karena diminta oleh bank, diminta jaminan, maka sebenarnya bank itu hanya sekedar untuk mengamankan, tapi dia tidak pernah bisa untuk melelang. Sehingga kenapa saya katakan bahwa dia tidak akan dilelang, gitu. Selamanya nggak akan dilelang. Ya cuma ditakut-takutin saja. Tapi bukan karena tidak ada pengikatannya ya, tapi memang karena undang-undangnya sebenarnya itu tidak pakai jaminan, sehingga pinjaman itu tidak diikat jaminan. Nah, kembali ke cerita Pak Rohimin tadi, Pak Rohimin ini untuk pinjaman keduanya yang atas nama Pak Rohimin harusnya terhadap sertifikatnya itu dibebani hak tanggungan baru. Karena pengikatan hak tanggungan itu menunjuk kepada pinjaman tertentu, pinjaman yang ditunjuk itu adalah pinjaman yang atas nama Wahyudi tadi. Jadi di hak tanggungan itu merujuk ada alamatnya yang ditunjuk bahwa itu untuk mengcover pinjaman atas nama Wahyudi gitu. Sehingga ketika pinjaman Wahyudi itu lunas, maka sebenarnya dia sudah kadaluarsa, sudah tidak berlaku, dan harusnya ketika direalisasi lagi dengan atas nama Pak Rohimin harusnya dilakukan pengikatan jaminan ulang, dibebani hak tanggungan baru yang mengikat untuk pinjaman tersebut gitu. Sehingga saya pastikan
Pak Rohimin selamanya tidak bisa dilelang. Nah, dengan berbekal itu, maka Pak Rohimin paham bahwa pinjaman dia tidak dilakukan pengikatan jaminan, sehingga kalaupun ditakut-takuti seperti apa, sudah tidak perlu takut, tapi tetap kita sarankan, kita anjurkan tetap untuk menyegerakan membayar hutangnya. Karena apalagi pinjaman ini bukan atas nama, sebenarnya pinjaman ini adalah tanggungan keponakannya gitu. Nanti kalau sampai berlarut-larut, tetap saja yang akan ditagih Pak Rohimin. Apalagi kalau sampai Pak Rohimin nggak ada, tinggal anak cucunya gitu. Nanti yang akan ditagih juga tetap larinya ke anak cucunya, kan kasihan gitu. Lebih baik mumpung semua masih hidup, disaksikan keluarga, ya dibuatkanlah surat pernyataan bahwa memang tanggungan tersebut adalah tanggungan Wahyudi sebagai keponakan Pak Rohimin. Jadi Bapak Ibu, ini seringkali kita dapati permasalahan di daerah yang menyederhanakan permasalahan, ya. Pinjamannya pakai atas nama si A, karena A tidak bisa utang sendiri, namanya jelek, sehingga pakai nama atas nama orang lain. Kemudian atas nama orang lain itu pinjamannya menjadi macet, dan seterusnya, masalah muncul, timbul konflik dan sebagainya berawal dari mudahnya mau dipakai nama untuk utang. Ya, kami tidak menyarankan untuk mau dipakai namanya buat utang. Sekalipun itu untuk anak sendiri, sekalipun untuk keluarga sendiri, karena berpotensi konflik di kemudian hari. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari konten siang hari ini, bahwa hak bank untuk melelang itu bukan terletak pada ada jaminan atau tidak, tapi terletak pada apakah ada pengikatan jaminannya atau tidak. Itu kemenangan bank itu melelang itu karena ada pengikatan jaminan atau tidak. Termasuk barang-barang tidak bergerak, pengikatannya itu adalah fidusia gitu ya. Nah, kalau fidusia pengikatannya namanya fidusia. Kalau barang-barang bergerak, beda motor, mobil, truk, itu pengikatannya namanya fidusia. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.